Raden Alengkusuma, Raden Danurwenda, Jagat Satria, dan kamu Pawana. Kalian pasti bertanya, untuk apa kalian aku kumpulkan di sini, di Sugalu ini? Karena kalian tahu, di sini pula lah anak Prabu Anglingdarma menuntut ilmu. Jadi alangkah tepatnya kalau di tempat yang telah melahirkan raja besar ini, kini menjadi tempat bagi kalian pula untuk memulai sesuatu. Benar, Eyang Maharsi. Benar, Eyang Maharsi. Kami akan tuturi. Tenanglah untuk beberapa lama di sini. Begitu ada perkembangan, Eyang akan memberitahu kalian. Iya, Eyang Maharsi. Iya, Eyang Maharsi. Kalau begitu cukup sudah. Ni Dewi, kembali kutitipkan Pangeran Anglingkusuma dan Pangeran Danurwenda dan kedua calon pendekar kepada Ni Dewi. Semoga beban berat dan tanggung jawab ini bisa Ni Dewi pikul. Hanya dengan restu Kakang Mahasyura, saya mampu melaksanakan tugas ini. Semoga. Sang Maharsi, Ya. jangan khawatir. Saya akan ikut momong Raden Anglingkusuma. Bongo? Iya, saya ikut bertanggung jawab. Ya, itu boleh saja. Iya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ki Parusa. Ya, Maharsi. Mulai saat ini, lepaskan pengawasanmu atas Pangeran Danurwenda. Kembalilah Ki Parusa ke Kartanegara dan ceritakan apa yang telah terjadi. Baik, Maharsi. Adi Begawan Sidik Mulia, sayang Raden Ramajagandhi dan Pawana tidak bisa bertemu di sini. Karena kedua murid itu punya kesamaan yang harus mereka sadari. Kalau boleh mengerti, apa kesamaan-kesamaan itu, Sang Maharsi? Terlalu cepat bertindak dan kurang periksa. Itu harus kita sadarkan, Adi Begawan. Iya, Sang Maharsi. Iya. Tidak perlu berkecil hati, Pawana. Itu juga pernah dimiliki oleh Anandapati Batik Madrim muridku. Dengan bertahap, sifat cepat bertindak dan kurang periksa itu akan melenyap. Iya, Guru. Bagus, Pawana. Selamat tinggal semua. Jangan diulangi lagi, Raden. Semuanya belum tentu benar. Jangan keburu nafsu. Semuanya harus diperhitungkan dengan benar. Ada apa, Nyi Dewi? Beginilah anak muda. Belum apa-apa dan belum sembuh benar sudah main hajar. Biasa, itu anak muda. Kayak saya masih muda dulu ya. Sudah, Nyi Dewi. Kakak? Kakak? Ada apa, Kakang? Ajak semuanya masuk. Ada yang harus kita bicarakan. Ada hal penting? Iya, mari kita bahas di dalam. Baik. Iya. Ayo kita semua masuk. Jadi itulah yang sedang berlangsung sekarang. Naga Wisanala diburu oleh golongan hitam, tapi lari menghindar. Ya, karena naga Wisanala tidak mau darahnya menjadi sarana kekebalan golongan hitam. Iya, dia ingin darah segarnya diminum dan dipakai untuk mandi oleh golongan putih. Apalagi kalau golongan putih itu kelompok Malwapati. Ada yang minat? Pada darah yang mampu membuat kebal itu? Pangeran Anglingkusuma? Danurwenda? Para pendekar? Ada yang minat? Kalau ada yang minat, cepat cari naga Wisanala. Dia sangat menunggu. Bagaimana? Bagaimana, Raden?
ya? Hah? Kenapa? Bukankah kekebalan sangat penting untuk para pendekar, para calon pewaris tahta, calon seorang raja seperti Pangeran Anglingkusuma dan Pangeran Danurwenda? Maaf Eyang Marsi. Maaf Guru. Kekebalan sama dengan tidak pernah kalah. Kekebalan sama dengan kesombongan. Dan cenderung mengecilkan yang lain. Saya tidak ingin menjadi sombong dan tidak ingin mengecilkan yang lain. Pengalaman saya dengan Sudamani telah memberi pukulan pada saya. Suatu saat, saya bisa menang dengan Sudamani. Tapi, pada saat yang lain, saya bisa saja kalah. Jadi? Tidak, saya tidak ingin kebal, Guru. Apalagi kebalnya dari Naga Wisanala, yang mengharapkan nirwana dari yang ia beri darahnya. Bagaimana saya bisa memberikan nirwana apabila untuk mendapatkannya, saya harus mengingkari kodrat manusia, yang bisa sakit, bisa luka, dan bisa mati. Tidak, saya tidak ingin kekebalan itu. Bagus, bagus. Itu jawaban yang kami tunggu. Jawaban yang bersih dari jiwa seorang kesatria. Iya, iya. Aku yakin yang lainnya akan sependapat dengan Pangeran Anglingkusuma. Kami sependapat. Iya, setuju. Setuju. Apa? Setuju. Tapi ada yang tidak sependapat dengan yang ada di sini. Siapa? Dia terpaksa tidak sependapat karena bujuk Kitaksaka yang mengaku sebagai suara hati. Siapa orang itu yang Marsi? Suliwa, Iya, Bu. ikut aku, kita harus bicara. Tidak mungkin kalau Tabib Suliwa tidak sependapat dengan kita. Ya, mana mungkin? Guru, bagaimana ini? Sudahlah, tidak apa-apa. Silakan duduk. Bongo, Iya ya. Waduh, loh, kok saya tidak diajak itu bagaimana? Apa bakal saya dilupakan lagi? Alah, Ngo, kalau kamu tidak diajak oleh tuanmu, apa salahnya kamu ikut aku saja? Hah? Aku dan para pendekar akan ke Dandaka juga. Hah? Ya? Naik lesung lagi? Lah iya. Apa kamu mau tak masukin cincin lagi? Walah, lebih parah cincin daripada lesung. Mau jangan. Oh ya terserah. Kamu mau masuk cincin atau naik lesung lagi? Ha? Ya sudah, lesung-lesung. Hah? Jantur, Hah? kita berangkat sekarang yuk. Ya. Loh, para pendekar juga ikut? Iya, Ngoh. Apa tidak bakal rame nanti? Yang kita hadapi kan bukan cuma naga saja, Ngoh, tapi juga kelompok golongan hitam. Bayangkan, kalau Ratu Gendrawani dan golongan hitam yang lain datang, apa tidak bakal ramai? Nah, kamu di sini saja, Ngoh. Oh, tidak bisa. Saya kan juga pendekar. Iya. Hah? Lihat ini. Ya tak? Sudah saatnya berangkat. Hati-hati. Di sana Pangeran Anglingkusuma, Danurwenda dan para pendekar lainnya sudah menunggu. Ya. Kalau gitu, ayo kita jalan. Mohon doa restu, Guru. Saya juga mohon pamit. Iya, hati-hati. Nyangkut.